Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1726. Saudari Celeste, berdiri di samping, biarkan aku melihat bagaimana udara dingin di gua es ini terbentuk. Setelah David selesai berbicara, dia berjalan ke tengah dasar gua es sendirian. Kemudian dia menutup matanya, melepaskan sebagian dari kekuatan mentalnya, dan mulai menjelajahi seluruh gua es. Karena gua es semakin dingin saat turun, rahasianya pasti terdalam. Kekuatan spiritual terus meluas ke dasar gua es, yang semuanya adalah lapisan es tebal. Keberadaan lapisan es ini mungkin tidak lebih pendek dari saat sekolah ubin berlapis warna-warni didirikan. Sangat mungkin bahwa ada gua es dan area terlarang sebelum sekte kaca berwarna-warni. Sampai kekuatan spiritual turun ke kedalaman ratusan ribu kilometer, akhirnya berakhir. Ketebalan lapisan es ini mencapai ratusan ribu kilometer. Sulit untuk dibayangkan. Untuk mengetahui bahwa diameter bumi hanya lebih dari 10.000 kilometer. Ketebalan lapisan es saja bisa membuat puluhan bumi saling tumpang tindih. Di ujung es, melalui kekuatan spiritualnya, David melihat pemandangan yang menakjubkan. David melihat balok es biru besar tidak jauh dari sana, dan sepertinya terbungkus sesuatu. Udara dingin berasal dari apa yang ada di dalamnya. Jelas merupakan harta yang langka untuk bisa membentuk fenomena beku semacam ini. Yang paling mengejutkan adalah, di bawah es batu biru adalah magma yang bergelombang. Apa ini? Surga ganda es dan api? Hanya satu baris. Di atas adalah ribuan mil es, dan di bawah adalah magma yang memuntahkan. Adegan yang aneh. Ini adalah pertama kalinya David bertemu. Bagaimana bisa magma panas dan es yang sangat dingin berada di ruangan yang sama? Magma identik dengan suhu yang sangat tinggi, tetapi es batu ini dipanggang oleh magma panas, tetapi tidak ada jejak pencairan. Kedua belah pihak telah hidup berdampingan secara damai dengan cara ini selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Magma dan balok es masing-masing menempati wilayahnya sendiri dan tidak saling mengganggu. Apa tontonan? David, yang berdiri di dasar gua es, membuka matanya. Ada senyum di wajahnya. Barang bagus, barang bagus. Sesuatu yang baik jelas tersembunyi di dalam es batu biru. Bukan gaya David untuk menemukan harta tanpa mengambilnya. Secara khusus, harta ini masih milik musuh, dan tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Melihat David membuka matanya, Celeste bergegas dan bertanya, "David, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu?" "Yah, aku menemukan pelakunya. Di bawah lapisan es ini, ada harta karun. Itu adalah sumber dingin yang ekstrim, dan gua es juga dibuat olehnya. Selama aku mengeluarkannya, gua es akan otomatis menghilang," jawab David. "Harta apa?" Celeste bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku belum tahu, itu tersembunyi di dalam es batu biru besar." "Suster Celeste, mundurlah sedikit dan biarkan aku mengeluarkannya. Gerakannya mungkin agak keras." "Hati-hati," Celeste berkata, dan mundur ke posisi tadi. David berjongkok dan menatap lapisan es di bawah kakinya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat, membantingnya di atas es, dan berjalan ke sisi Celeste. Keduanya berdiri di tepi bawah gua es, diam-diam melihat ke tengah. Krek krek krek. Sebuah retakan kecil muncul di lapisan es. Perlahan retakan itu menjadi lebih besar, dan dengan cepat menyebar ke bagian terdalam ratusan ribu kilometer. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang menyelinap ke lapisan es langsung terwujud, membungkus balok es biru besar, bangkit dari tanah, mengikuti retakan, dan dengan cepat turun ke tanah. Boom! Sebuah suara keras datang dari tanah. Segera setelah itu, tanah bergetar. Tidak hanya David dan Celeste di gua es yang bisa merasakannya. Sekolah ubin berlapis warna-warni, dan bahkan seluruh benua warna-warni, merasakan getaran yang hebat. Orang biasa yang tak terhitung jumlahnya menghentikan apa yang mereka lakukan. Dia lari sambil berteriak, berusaha cepat menemukan tempat terbuka untuk bersembunyi. Gempa, lari! Sekolah ubin kaca 7 warna adalah yang paling dekat, dan getaran yang dirasakan secara alami adalah yang terbesar. Di halaman tempat Celia dan yang lainnya tinggal. Untuk kejutan mendadak, semua orang tertangkap basah dan berkumpul dengan erat. Selena, Mia, dan Astrid adalah yang terkuat, berdiri di pinggiran terluar. Yang lain berdiri dijaga oleh mereka bertiga. Murid-murid sekolah ubin berlapis warna-warni semuanya terbang ke udara,
ingin melihat apa yang sedang terjadi. Master Sekte Nova tidak terkecuali. Dia terbang ke udara dan berdiri di depan kerumunan ubin berlapis kaca berwarna-warni. Tuan Sekte, apa yang terjadi? Situasi seperti ini belum pernah terjadi di benua berwarna-warni. Seorang tetua bertanya. Ya, Ketua, bagaimana bisa ada gempa bumi di benua warna-warni? Apakah seseorang membuat masalah? Nova menggelengkan kepalanya dan berkata dia juga tidak tahu. Namun, itu tidak bisa lebih jelas di hatinya. Dia bisa merasakan getaran yang datang dari gua es. David pasti sudah mulai bertindak. Tapi itu hanya untuk menyelamatkan seseorang. Mengapa ada keributan besar? Nova sangat bingung. Pada saat ini, di area terlarang sekolah ubin berwarna-warni, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Sombong, siapa yang berani menjadi liar di sekte ubin berlapis warna-warni, tidak mungkin menemukan kematian. Celeste, yang berada di dasar gua es, mau tak mau gemetar saat mendengar suara ini. Dia terlalu akrab dengan pembicara. Itu adalah tuannya, Eira, salah satu dari 4 tetua agung dari sekte ubin berwarna-warni, dan pembangkit tenaga listrik tingkat suci kuno yang sejati. Meskipun Celeste sangat percaya pada David, saat menghadapi tuannya, dia masih sedikit khawatir tentang David. Lagi pula, dia belum pernah melihat kekuatan David dengan matanya sendiri. Mereka semua belajar dari mulut Nova. Dia hanya tahu, ketika dia membawa David ke Star Void Realm, pihak lain baru saja memasuki alam abadi untuk pertama kalinya. Rasakan kekhawatiran orang-orang di sekitar Anda. David menghibur, Saudari Celeste, jangan takut. Saya tidak takut dengan orang suci yang sebenarnya sekarang, mari kita lihat bagaimana saya bisa membalaskan dendam Anda. David, kamu harus berhati-hati, Tuan telah hidup untuk waktu yang lama, dan kamu tidak akan kekurangan trik. Kamu harus melindungi keselamatanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa, pergi dulu, dan selamatkan aku ketika kamu sudah cukup kuat. Aku bisa menunggu bangkit. Jangan khawatir, kekuatanku saat ini sudah cukup. Setelah David selesai berbicara, dia mengusap jarinya, dan luka kecil muncul di ujung jarinya. Setetes darah dipaksa keluar dari tubuhnya. Kemudian lemparkan teknik avatar. Tetesan esensi darah itu mulai berubah perlahan, dan akhirnya, dalam ekspresi tertegun Celeste, itu berubah menjadi penampilan David. Ini, sarana macam apa ini? Celeste menatap klon David, persis sama dengan David, dan dia terdiam karena shock. Klon David melihat penampilan Celeste, tersenyum dan berkata, Saudari Celeste, jangan membuat keributan, ini adalah teknik cloning saya, dan ini memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Begitu kata-kata ini keluar, Celeste terkejut lagi. Sebagai penatua dari sekolah ubin berlapis warna-warni, hidup selama hampir 2000 tahun. Dia belum pernah melihat metode yang menantang surga seperti itu. Bahkan dalam sejarah rahasia sekolah ubin berwarna-warni, dia belum pernah mendengarnya. Setetes esensi darah dapat menyulap seseorang dengan kekuatan yang sama seperti dirimu dari udara tipis? Jika David menghabiskan lebih banyak esensi darah, tidakkah dia bisa membuat tim kuat yang penuh dengan orang suci sejati? Tidak heran David begitu percaya diri. Hanya dengan trik ini, jika kelas Raja Suci keluar, tidak ada yang bisa mengunggulinya. Bab 1727. Area terlarang dari sekte berlapis warna-warni. Sinar cahaya melesat keluar dan langsung datang ke puncak gua es. Pada saat yang sama, gua es juga meledak tiba-tiba, dan sesosok bergegas keluar, menghadapi sinar cahaya dari area terlarang sekolah ubin berwarna-warni di udara. Cahaya berubah menjadi seorang wanita tua. Itu adalah Eira, salah satu dari 4 tetua besar dari sekolah ubin berwarna-warni. Sosok yang bergegas keluar dari gua es secara alami adalah tiruan David. Pria tua dan pria muda itu berdiri saling berhadapan. Eira menatap pemuda di depannya, merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Saat itu, ketika Neximon membuat masalah di sekolah ubin berlapis warna-warni, ketika dia muncul untuk menekan Neximon, dia melirik David. Hanya saja David saat itu hanyalah seekor semut yang baru saja memasuki alam abadi, dan sama sekali tidak terlihat di mata Eira. Sedemikian rupa sehingga saya tidak dapat mengingat David sama sekali. Siapa yang mulia, apa alasanmu datang ke gua es sekte ubin berwarna-warni? Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, kamu tidak bisa pergi dari sini, kata Eira tajam. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya sangat kuat dan tidak segera bertindak.
Sebaliknya, dia ingin tahu kebenaran masalah ini. Kamu tidak peduli siapa aku akan pergi saja, bukan? Klon David menjawab dengan santai. Di antara keduanya berbicara, Nova tiba dengan eksekutif inti dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Melihat konfrontasi antara David dan Grand Elder Eira, dia juga sedikit gugup. Nova, apakah kamu mengenal orang ini? Eira menoleh ke arah Nova. Penatua tertinggi, saya tidak mengenalnya. Nova menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak mengenal David sekarang. Kalau tidak, penatua tertinggi pasti akan menyelesaikannya. Bahkan jika itu ditemukan oleh para tetua di masa depan, masih ada cara untuk membenarkannya. Bagaimanapun, satu adalah seorang pemuda yang baru saja memasuki alam abadi, dan yang lainnya adalah pria kuat yang dapat membuat para tetua dari Yang Maha Tinggi cemburu. Siapa yang mengira mereka akan menjadi orang yang sama? Di mana yang lain? Apakah kamu mengenal seseorang? Eira terus bertanya. Semua pejabat senior sekolah ubin berlapis warna-warni di belakang Nova secara kolektif melihat avatar David dan menjawab dengan keras, Penatua Maha Tinggi, kita tidak saling kenal. Mendengar jawaban semua orang, Eira menoleh ke David lagi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saya hanya ingin merasakan kekuatan dari tetua tertinggi Sekte Ubin berlapis warna-warni, tetapi saya di sini untuk menghancurkan Sekte Ubin berlapis warna-warni Anda. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda sebelumnya. Untuk orang tua yang menempatkan Suster Celeste di Gua Es, tentu saja dia tidak akan sopan. David tidak segera mengambil tindakan, karena dia takut itu akan mempengaruhi orang lain di sekolah ubin berlapis warna-warni. Celia dan yang lainnya masih di sekte? Boom! Guncangan keras terus berlanjut. Eira melirik Gua Es, rasakan getaran di dalamnya. Tiba-tiba kaget. Dia memikirkan sesuatu yang jauh di dalam Gua Es. Harta itu tidak boleh dicuri, jika tidak, bagaimana penjelasan saudara perempuan mereka di masa depan? Satu membungkuk, dan Eira bergegas ke Gua Es untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Apakah seseorang mencuri harta itu? Tapi klon David tidak memberi kesempatan, bagaimana dia bisa membuat pihak lain berharap? Bersamaan dengan kepergian Eira, klon itu juga bergerak dan berhenti tepat di depan Eira, mencegahnya bergerak. Bang! Keduanya juga berjuang keras. Kedua belah pihak mundur, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk yang lain. Wanita tua, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu tidak akan bertarung? Mengapa kamu pergi sebelum bertarung? Cloning David bercanda. Halangannya membuat Eira semakin yakin bahwa ada masalah di Gua Es. Dia segera berteriak dengan cemas, kakak perempuan tertua, saudara perempuan kedua, saudara perempuan keempat, keluar dengan cepat, ada pencuri yang mencuri pedang ilahi jiwa es. Suaranya jatuh begitu saja, ada respon instan di area terlarang. Pencuri mana yang berani datang ke sekolah ubin berwarna-warni untuk mencuri harta karun? Tidak peduli siapa kamu harus pergi dan kembali hari ini. Kemudian tiga sosok melesat keluar, langsung ke Gua Es. Melihat bahwa tiga tetua tertinggi dari sekolah ubin berwarna-warni akan tiba di Gua Es, sebuah seringai muncul di sudut mulut klon David. Pedang pemecah kejahatan terbang keluar dari kotak pedang di belakang dan jatuh ke tangannya. Memegang pedang jahat. Bagi tubuh dan pikiran Anda dengan minuman rendah. Menghancurkan ilmu pedang jahat. Segera, pedang diayunkan. Cahaya merah menyilaukan keluar dari tubuh pedang, dan targetnya adalah tiga sosok yang terbang keluar dari area terlarang. Mungkin tiga tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni merasakan kekuatan pedang ini, dan buru-buru mengerem, menghentikan kemajuan mereka, dan tetap di udara. Cahaya merah yang diayunkan oleh klon David melintas di depan mereka. Lampu merah yang menyilaukan memotong ke dalam kehampaan. Nyalakan kekosongan. Untungnya, pedang ini, David, ditujukan ke kekosongan. Jika dimiringkan sedikit, benua warna-warni akan ditebas olehnya. Jika dia menghadapi benua yang berwarna-warni, dia bisa memotong benua menjadi dua dengan satu pedang. Ini hanya kekuatan tingkat suci sejati. Inti dari sekolah ubin berlapis warna-warni menyaksikan adegan ini dengan kaget. Tiga tetua tertinggi dari tingkat santo sejati sebenarnya dihentikan oleh pedang orang ini. Jika bukan karena ancaman pedang ini, tiga sesepuh tertinggi tidak akan berhenti. Siapa orang ini? Di usia yang begitu muda, dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Nova akhirnya menghela napas lega.
Meskipun dia mendengar banyak tentang perbuatan David selama ini, mengetahui bahwa kekuatan David sangat kuat. Apa yang Anda dengar selalu lebih baik daripada apa yang Anda lihat, sangat mengejutkan. David memaksa 3 tetua tertinggi untuk berhenti dengan satu pedang. Rumor dari dunia luar itu benar. 3. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa turun tanpa persetujuanku, kata David, memegang bunga pedang. 3 sosok yang dihentikan oleh pedangnya juga 3 wanita tua. Mereka melihat tiruan David. Dia tidak menyangka penembaknya begitu mudah. Boom! Pada saat ini, suara dari gua es semakin keras. Menarik perhatian semua orang. 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni saling memandang dan mulai melanjutkan. David tidak lemah. Tapi hanya ada satu orang. Itu adalah kejutan untuk menghentikan mereka sekarang. Cukup untuk memisahkan 2 orang untuk berurusan dengan David. 2 orang yang tersisa bisa turun untuk melihat situasi di bawah. Pedang ilahi jiwa es di gua es tidak boleh hilang. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya pada David sekarang. Bagaimana Anda tahu bahwa ada harta karun di bawahnya? Tidak ada yang tahu bahwa pedang jiwa es terkubur di sini begitu lama. Dengan pedang ilahi jiwa es itulah ada gua es, dan akhirnya sekolah ubin berwarna-warni. Ini adalah harta berharga. Keempatnya bertindak secara bersamaan. 2 dari mereka menargetkan David, dan 2 lainnya menargetkan gua es. Namun pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba ada suara keras. Sebuah benda biru besar bergegas keluar dari gua es dan berhenti di udara. Bab 1728. Benda biru itu bergegas keluar dari gua es. Rasa dingin menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Semua murid sekolah ubin berlapis warna-warni bergidik, dan rasa dingin terus menyebar. Objek biru ini secara alami adalah balok es besar yang dibungkus oleh David dengan kekuatan spiritual dan dikeluarkan dari kedalaman tanah. Di dalamnya ada harta karun yang menciptakan fenomena beku ribuan mil, dan hawa dingin yang ekstrim juga dipancarkan dari sini. Masih ada 2 orang yang berdiri di atas es batu biru besar, itu adalah David dan Celeste. Tapi saat ini, David mengenakan topeng perak. Pakaian juga berbeda dari avatar. Di bawah pikiran singkat David pikir lebih baik tidak mengekspos teknik avatar sebanyak mungkin. Meskipun dia tidak lagi takut pada siapapun di Star Void Realm. Tapi bukankah kamu harus memiliki master level Raja Suci? Teknik avatar diekspos, di mana masternya bisa ditemukan? Kejutan yang tiba-tiba menginterupsi tindakan 4 tetua tertinggi dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Mereka semua berhenti dan melihat es batu biru besar di udara, dan 2 orang di atas es batu. Apa yang tersembunyi di es batu biru, mereka berempat tidak bisa lebih jelas. Pedang beku. Salah satu harta karun sekolah ubin berlapis warna-warni. Itu juga sesuatu yang tidak boleh dicuri oleh orang luar. Karena tidak hanya sesederhana harta, tapi juga dari 2 orang di atas es, salah satunya memakai topeng, jadi dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, dan dia tidak tahu siapa itu. Adapun wanita lain, selama dia adalah murid sekolah ubin berlapis warna-warni, tidak ada orang yang tidak dia kenal. Celeste, murid langsung dari Grand Elder Eira. Salah satu tokoh penting sekolah ubin berlapis warna-warni. Hanya saja dia tidak disukai sejak dia kembali dari misi penegak kali ini. Dikirim ke gua es selama 100 tahun oleh tetua tertinggi. Pada dasarnya itu seperti menyerah sepenuhnya. Tanpa diduga, dia diselamatkan sekarang. Para eksekutif inti dari sekolah ubin berlapis warna-warni melihat semua yang ada di depan mereka dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Celeste menghadapi tuannya dan 3 tetua tertinggi lainnya, serta murid-murid lain dari sekte ubin berwarna-warni, dengan ekspresi tenang, tanpa sedikit pun panik, dan tampaknya benar-benar melepaskan. Saat dia memasuki gua es, dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia akan hidup untuk dirinya sendiri di masa depan. Dia diselamatkan oleh David pada saat ini. Dia bukan lagi sesepuh sekolah ubin berwarna-warni, atau murid dari Eira. Sebaliknya, Celeste lah yang telah mendapatkan kembali kebebasannya dan hidup untuk dirinya sendiri. Eira menatap wanita di atas es batu, dan dia sangat marah di dalam hatinya. Dia berpikir bahwa pemimpin masalah ini adalah dia, murid yang sangat dia harapkan. Pasti gadis inilah yang menolak menerima hukuman dan dikirim ke gua es, jadi dia berkolusi dengan orang luar dan ingin mencuri pedang ilahi jiwa es dari gua es, dan omong-omong, dia juga bisa melarikan diri dari gua es.
Yang membingungkan Eira adalah ini. Bagaimana gadis ini tahu bahwa ada harta karun di gua es? Tidak mungkin berita tentang pedang jiwa es bocor. Kecuali 4 saudara perempuan mereka. Bahkan Master Sekte masa lalu dari sekolah ubin berwarna-warni tidak mengetahuinya. Dan bagaimana muridnya mengenal 2 orang kuat seperti itu? Eira menemukan bahwa dia tidak mengenal Celeste sama sekali. Pria muda dengan pedang itu tidak mengatakan apa-apa. Keduanya baru saja bergerak. Kekuatannya telah mencapai setidaknya tahap tengah dari tingkat Santo sejati. Pria bertopeng itu juga tidak terlihat sederhana. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati tidak dapat dihancurkan dengan kekuatan apapun. Celeste, siapa mereka berdua? Eira bertanya sambil menahan amarah di hatinya. Dia harus menentukan identitas keduanya sebelum dia bisa menjawab. Akan baik-baik saja jika hanya 2 ini. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa membawa pedang ilahi jiwa es bersama mereka. Tapi kalau ada bantuan, hal-hal tidak berjalan dengan baik. Kekacauan di Starvoid Realm akan segera dimulai. Saya khawatir sekolah ubin berlapis warna-warni tidak akan bisa bertahan sendirian. Yang terpenting misi keempat bersaudara itu belum selesai. Sejak berdirinya sekolah ubin berwarna-warni, telah sering mengirim beberapa murid luar biasa untuk menikah, hanya untuk menjaga hubungan baik dengan kekuatan utama di Starvoid Realm, dan tidak menjadi sasaran yang kuat. Beri mereka waktu untuk menyelesaikan tugas mereka secara rahasia. Hari ini adalah pertama kalinya sekolah ubin mengkilap 7 warna memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati yang datang untuk membuat masalah. 4 saudara perempuan Eira harus memperhatikan. Tuan, ini terakhir kalinya saya akan memanggil Anda. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menjadi murid Anda, atau sesepuh sekolah ubin berwarna-warni. Saya hanya orang bebas, kata Celeste dengan tenang. Begitu kata ini keluar, kecuali Nova, semua pejabat senior lainnya dari sekolah ubin berwarna-warni terkejut. Penatua Merah ingin mengkhianati sekte? Ini bukan masalah kecil, tapi kemudian mereka merasa lega. Dihukum ke dalam gua es selama 100 tahun, dia masih master yang paling dihormati. Sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Poin kuncinya adalah sampai sekarang, semua orang masih tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukan Tetua Merah. Hanya Nova yang tidak terkejut. Karena dia tahu, saat Penatua Merah diselamatkan oleh David, tidak mungkin untuk tinggal di sekolah ubin berlapis warna-warni. Katakan lagi, mata Eira bersinar dingin, menatap Celeste dan bertanya. Aku bilang, mulai hari ini, aku bukan lagi muridmu. Bukan juga sesepuh sekolah ubin berlapis warna-warni. Celeste mengulangi. Kamu ingin mengkhianati sekte guru? Apakah kamu tahu bahwa tanpa aku, kamu tidak akan ada sejak lama, dan semua yang kamu miliki diberikan olehku? Kamu memberitahuku sekarang bahwa kamu ingin meninggalkan sekolah ubin berlapis warna-warni? Eira sedang terburu-buru. Aku tidak ingin sejauh ini, tetapi karena fisikku hancur, kamu telah berhenti memperlakukanku sebagai muridmu, bukan? Dan aku tidak salah tentang Nek, hanya karena dia adalah orang suci. Kamu akan meletakkan segala sesuatu di kepalaku dan menghukumku ke dalam gua es. Saat aku memasuki gua es, aku sudah memutuskan bahwa jika ada hari ketika aku keluar, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Suara Celeste tenang, tanpa fluktuasi. Pengkhianat, Eira memarahi dengan marah. Dengan kekuatan dan statusnya, dia bisa dibiarkan menyalahkan orang lain, tapi tidak bisa mentolerir orang lain memukulinya. Tidak hanya itu, masih ada rahasia yang tersembunyi di hati Eira. Celeste sebenarnya tidak diselamatkan olehnya. Ketika mereka berempat mendirikan sekolah ubin berlapis warna-warni dan menetapkan aturan untuk menerima wanita saja, mereka tidak ingin mengembangkan kekuatan mereka. Sebaliknya, akan lebih mudah untuk menyelesaikan tugas mereka secara diam-diam. Setelah itu, dunia akan terbuka untuk menemukan fisik yang Anda butuhkan. Ketika Celeste ditemukan, dia masih bayi. Untuk mendapatkan dia dan menghindari masalah di masa depan, 4 saudara perempuan Eira secara paksa memusnahkan semua anggota keluarga Celeste, hanya menyisakan Celeste saja. Tubuh pesona adalah bagian terakhir dari misi 4 orang, dan itu harus tumbuh menjadi alam suci untuk memainkan peran terbesarnya. Itu sebabnya keempat saudara perempuan Eira sangat marah setelah mengetahui bahwa tubuh menawan Celeste dihancurkan. Jika bukan karena harapan yang dihidupkan kembali oleh Lorraine, nasib Celeste mungkin akan lebih buruk. Sekarang Celeste mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan sekte ubin berlapis warna-warni. Pikiran Eira hanya memiliki satu pikiran. Itu adalah keheningan. Bab 1729.
Ketika sekolah ubin mengkilap 7 warna didirikan, aturan sekte ditetapkan. Siapapun yang mengkhianati sekte guru harus dibunuh. Sebagai penatua, Anda tidak mengetahuinya. Eira bertanya dengan wajah muram. Aku tahu, jadi apa? Jika aku harus memilih, aku lebih baik memilih mati daripada pergi ke gua es dan menjadi mesin tanpa emosi, jawab Celeste. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Karena kamu telah memutuskan untuk mengkhianati sekte, aku akan membersihkan pintu hari ini. Jangan salahkan aku, Tuan, karena tidak memberimu kesempatan. Eira baru saja selesai berbicara. David menanggapi kata-kata itu. Dia mencibir dan berkata, wanita tua, jika Anda ingin membunuh saudari Celeste, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Hanya kamu, Eira memandang klon David dengan jijik. Kekuatan lawan di tengah dan bahkan tahap selanjutnya dari tingkat suci sejati memang sangat kuat. Tetapi itu tidak dapat menghentikan saudara perempuan mereka untuk membunuh. Berapa lama keempat saudara perempuan itu bersama, mereka bahkan tidak ingat. Bagaimanapun, setidaknya 1 juta tahun untuk memulai. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai titik saling pengertian. Kerjasama dalam pertempuran bahkan lebih diam-diam hingga ekstrim. Selain itu, di antara keempatnya, 2 berada di puncak tingkat Santo sejati, dan 2 berada di tingkat selanjutnya dari tingkat Santo sejati. Ditambah dengan kerjasama diam-diam, dan banyak kartu truf dan sarana yang telah hidup selama jutaan tahun. Selama Anda tidak menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Bahkan jika itu adalah level Raja Suci setengah langkah, mereka yakin bahwa mereka dapat menghadapinya. Tentu saja bukan aku, tuanku ada di sini. Di mana aku bisa mendapatkan kesempatan? David tertawa. Ketika dia melihat keempat wanita tua ini, dia tahu itu. Hanya menggunakan kekuatan tempur dari tingkat suci sejati, saya khawatir sulit untuk menang. Kemudian cukup korbankan tuannya secara langsung, dan gunakan kekuatan Raja Suci untuk menghancurkan lawan. Menguasai. Keempat saudara perempuan Eira, termasuk anggota inti sekolah ubin berlapis warna-warni, semua mengalihkan perhatian mereka ke pria bertopeng di samping Celeste. Mereka dapat merasakan bahwa orang ini tidak sederhana. Namun, dia tidak tahu kekuatan spesifik lawan. Tetapi jika orang ini adalah tuan dari anak ini, dapat mengolah pria kuat seperti David. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Keempat saudara perempuan Eira semua mengerutkan kening. Jika keduanya berada dalam hubungan guru-murid, akan ada terlalu banyak ketidakpastian. Mereka juga khawatir jika pria bertopeng itu memiliki kekuatan Raja Suci. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu dan sarananya, dia tidak bisa menjadi lawan. Seorang master yang bisa menjadi orang suci sejati. Kemungkinan Raja Suci sangat tinggi. Pada saat ini, tiruan David dengan cepat datang ke sisi Celeste, meraihnya, dan menjauh dari sini. Setelah beberapa saat, kekuatan level Saint King dari tubuh utama pecah, dan saudara Celeste tidak dapat menahan kekuatan bahkan sebelum level Saint. Setelah klon David pergi dengan Celeste, ontologi tidak memberi keluarga Eira kesempatan untuk berpikir. Angkat kaki kanan Anda dan injak dengan lembut. Boom! Sebuah suara renyah terdengar. Segera setelah itu. Krak-krak-krak. Ada beberapa retakan di balok es biru besar, dan kemudian berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan melayang di udara. Itu juga mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ternyata itu adalah pedang panjang yang bersinar dengan cahaya biru. Langkah David benar-benar membuat marah empat saudara perempuan Eira. Pedang ilahi jiwa es tidak boleh diambil oleh orang lain, jika tidak konsekuensinya akan sangat serius. Keempat saudara perempuan tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Berani. Lancang. Mereka berempat segera berteriak keras dengan mekar penuh. Pada saat yang sama, tubuh mereka menghilang di tempatnya dan bergegas menuju pedang ilahi jiwa es. Bersumpah untuk mengambil pedang itu kembali. Ketika es batu biru pecah, mengungkapkan harta karun di dalamnya. David datang ke pedang panjang biru. Dia tidak mengharapkannya saat ini. Es batu itu ternyata adalah pedang. Apakah ini harta karun yang menyebabkan ribuan mil membeku? Itu terlihat cukup bagus di luar. Sangat disayangkan bahwa itu lebih buruk daripada pedang pemecah kejahatannya sendiri. Bagaimanapun, pedang pemecah kejahatan adalah sesuatu dari sistem. Dan David memiliki kepercayaan buta pada sistem. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memegang gagang pedang. Udara yang sangat dingin muncul. Sebelum David bisa bereaksi, dia langsung berubah menjadi patung es.
Melihat bahwa David dibekukan oleh hawa dingin yang berasal dari pedang ilahi jiwa es, keempat saudara perempuan Eira tersenyum. Pedang jiwa beku adalah harta karun. Ini adalah hal dengan Master. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali pemiliknya, jika tidak maka akan dimakan kembali. Apa? Celeste di kejauhan menutup mulutnya dan berseru. Dia tahu bahwa orang yang dibekukan adalah tubuh David. Ini adalah tiruan David. Kakak Celeste, jangan khawatir. Metode ini tidak bisa menjebak tuanku. David menghibur dari samping. Empat saudara perempuan Eira keluar dari patung es. Tepat ketika mereka mengulurkan tangan untuk menyentuh patung es. Krek krek krek. Kemudian, boom. Napas agung keluar dari patung es. Pertama, patung es itu hancur. Kemudian lanjutkan untuk mengangkat keempat saudara perempuan Eira keluar. Sambil diangkat, keempat saudara perempuan Eira semua menunjukkan ekspresi heran. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh kelas Raja Suci. Pria bertopeng itu ternyata benar-benar Raja yang suci. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dan mereka buru-buru menggunakan kartu mereka untuk menahan momentum yang tak terbendung ini. Klon David telah lama dipersiapkan, berdiri di depan Celeste, untuk menahan momentum yang dilepaskan oleh tubuh utama untuknya. Nova dan inti lain dari sekolah ubin berwarna-warni juga dikejutkan oleh jarak yang jauh. Untungnya, mereka tahu dari awal bahwa kekuatan kedua belah pihak dalam pertempuran ini mencapai tahap akhir dari tingkat suci sejati, atau bahkan lebih kuat. Menjauh. Walaupun demikian, tekanan tingkat Raja Suci juga menyebabkan kerusakan besar pada mereka, yang masih merupakan hasil dari David tidak menargetkan mereka. Dia hanya menargetkan 4 orang. Jika tidak, bahkan pada jarak yang begitu jauh, nafas tingkat Raja Suci bukanlah sesuatu yang dapat ditolak oleh tingkat tertinggi. Para senior dari Sekte Ubin berlapis warna-warni menstabilkan tubuh mereka. Semua orang memandang pria bertopeng di kejauhan dengan ngeri. Terlalu kuat, sangat menakutkan. Bahkan 4 sesepuh tertinggi dilempar keluar. Di antara mereka, Nova adalah yang paling terkejut. Dia tahu detail David, seorang anak dari peradaban tingkat rendah. Dari mana tuannya berasal? Tuan yang tiba-tiba muncul ini pastilah kemampuan khusus David. Nova dengan hati-hati mengamati pria bertopeng itu. Bentuk tubuhnya persis sama dengan David. Jika Anda melepas topeng dan mengenakan pakaian yang sama dengan David, apakah itu David yang lain? David memiliki beberapa cara dan kemampuan khusus, yang dapat dipahami oleh Nova. Bagaimanapun, alam semesta sangat besar. Segalanya bisa terjadi. Tapi David bukanlah Santo sejati yang dikabarkan, tetapi seorang Raja Santo. Nova tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun pengembangan di Star Void Realm, ada berapa banyak Saint King? Sudah berapa lama sejak David datang ke Star Void Realm? Apakah Anda berada di level Saint King? Belum lagi peradaban tingkat ke-7. Bahkan di peradaban ke-8, ke-9, dan bahkan tingkat dewa, saya khawatir tidak ada pelaku kejahatan seperti itu. Penatua Celeste benar-benar beruntung. Nova berpikir sangat iri di dalam hatinya. Bab 1730. Haha, pedang yang bagus. Pedang yang bagus. Meskipun tidak sebagus menghancurkan kejahatan, itu tidak buruk. Ini benar-benar pedang yang bagus, kata David sambil tersenyum lebar. Tawa ceria bergema di langit. Ada jejak prestise tingkat Raja Suci dalam tawa itu. Biarlah mereka yang mendengarnya gemetar. David tidak menyangka pedang ini begitu hebat. Apalagi udara yang sangat dingin terkandung di dalamnya. Dia mampu membekukannya saat dia memegang gagang pedang tanpa dia bereaksi. Pada saat dibekukan, David bahkan merasa bahwa kekuatan mentalnya menjadi lambat. Ini masih merupakan serangan pedang otonom tanpa master. Jika Anda mendorongnya dengan seluruh kekuatan Anda, saya khawatir bahkan kekuatan spiritual yang tidak berwarna dan tidak terlihat dapat dibekukan. Benar-benar hal baik yang langka. 4 tetua memiliki harta yang begitu bagus, tetapi mereka tidak perlu menguburnya di tanah? Otak sedang sakit. Untuk tingkat Santo sejati, dengan pedang ini, kekuatannya pasti akan bisa naik ke level baru. Pertempuran Leapfrog bukanlah hal yang mustahil. Lebih murah baginya sekarang. Apakah ada harta yang jatuh ke tangan Anda? Tentu saja tidak. David berpikir dalam hati sambil memegang pedang. Pedang akan menjadi miliknya mulai sekarang.
Tidak ada yang ingin mengambilnya dari Anda. Empat saudara perempuan nyaris tidak menahan ledakan napas David terhadap mereka, dan mereka semua tampak sia-sia. Kelas Raja Suci benar-benar menakutkan. Hanya hembusan nafas yang dapat membuat dua orang suci sejati mencapai puncak dan dua orang suci sejati tidak memiliki perlawanan. Anda harus menggunakan kartu haul Anda untuk melindungi diri Anda sendiri. Wajah keempatnya sangat jelek. Mereka juga memikirkan kekuatan pria bertopeng yang mencapai tingkat Raja Suci. Hanya saja pedang ilahi jiwa es tidak boleh gagal. Mereka harus mendapatkannya kembali kalau tidak, itu tidak bisa dijelaskan sama sekali. Siapa yang mulia? Sejak berdirinya sekolah ubin berwarna-warni, saya tidak pernah menyinggung kekuatan apapun. Tidak hanya itu, kami juga sering mengirim murid untuk menikah, dan menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan utama di Star Void. Kamu berasal dari faksi mana? Mungkin masih ada hubungan di antara kita. Sova, yang menempati peringkat pertama di antara empat tetua, berdiri dan berkata. Lawannya memiliki kekuatan Raja Suci. Masalah hari ini tidak dapat diselesaikan dengan paksa. Kita hanya bisa mulai dari aspek lain dan melihat apakah kita bisa meyakinkan pihak lain untuk mengembalikan pedang jiwa beku. David tidak menjawab, dia dengan hati-hati mengamati pedang di tangan pengamat. Klon David di depan Celeste melangkah maju dan berkata, kamu menghukum saudara Celeste ke dalam gua es, kamu menyinggung saya, jangan katakan dia tidak salah, bahkan jika dia salah, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita tua menghukum. Celeste, yang berada di belakangnya, terkejut pada saat yang sama, tetapi juga dipenuhi dengan kegembiraan dan emosi. Kekuatan David mencapai tingkat Saint King, yang melampaui harapannya. Tapi itu juga membuatnya melepaskan jejak kekhawatiran terakhir. Tidak heran dia berani memasuki sekte ubin berwarna-warni untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ternyata semua orang sudah melakukan persiapan dengan baik. Saya tidak tahu bagaimana anak ini berkultivasi. Apa yang terjadi selama ini? Hanya dalam beberapa bulan, impian banyak orang telah terpenuhi. Saat itu, adegan di mana keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Celeste masih terngiang-ngiang di pikirannya. Itulah yang terjadi ketika kami pertama kali bertemu. Menyebabkan tubuh pesonanya sendiri rusak. Pada saat itu, dia tega membunuh David. Apa yang terjadi selanjutnya jauh di luar imajinasi Celeste. Untuk mengontrol tubuh pesona, diulang lagi dan lagi. Dan setiap kali Celeste dapat merasakan bahwa kekuatan mentalnya meningkat pesat. Dari penolakan di awal, hingga perlahan melepaskan, menerima, dan akhirnya bahkan mulai menikmati seluruh proses secara bertahap. Aktivasi tubuh menawan memperlambat kecepatan kultivasi Celeste, tetapi juga memungkinkannya menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan mentalnya dengan cepat. Mungkin itu karena kekuatan David. Baru saja di gua es, kekuatan mentalnya tiba-tiba meningkat pesat. Celeste percaya, dia tidak akan pernah berhenti di depan Saint Realm. Tidak akan lama sebelum dia bisa melewati rintangan ini dengan bantuan David. Empat tetua tertinggi dari sekolah ubin berwarna-warni memperhatikan nama David. Dia benar-benar memanggil Celeste saudara Celeste? Mungkinkah dia tidak setua Celeste? Itu tidak mungkin kan? Apakah ada orang suci sejati yang begitu muda? Rekan Taois ini, Celeste memang melanggar aturan sekte, jadi saya dihukum ke dalam gua es. Sebagai tuannya, saya telah mengajarinya selama bertahun-tahun, dan saya juga mengungkapkan sakit hati saya untuk ini, kata Eira. Oh, kalau begitu katakan padaku, apa kesalahan saudari Celeste? Bukankah itu karena kamu takut menyinggung orang bijak Nek, jadi kamu menghukum saudara Celeste ke dalam gua es? Kamu juga menemukan beberapa tuduhan palsu kepada Sister Celeste. David mencibir. Lelucon, Nek Simon adalah pria yang baru saja memasuki alam suci. Dia seperti semut, apakah kamu pikir saudara perempuan kita akan takut padanya? Bahkan jika Markus datang, dia tidak akan berani menjadi liar di Colorful Sekte Ubin Mengkilap. Lalu mengapa kamu menghukum saudara Celeste ke dalam gua es? Celeste, sebagai kepala 7 orang suci terakhir dari sekolah ubin berwarna-warni, penerus yang dilatih oleh sekte, tidak diizinkan untuk menghubungi pria manapun. Ini ada hubungannya dengan fisiknya, begitu dia bersentuhan dengan seorang pria fisiknya akan hancur, kecepatan pelatihan akan turun tajam, dan bakat akan berkurang dari atas menjadi orang yang lewat. Kali ini, setelah kembali dari misi di luar, fisik Celeste telah dihancurkan. Tanpa harapan, saya hanya berpikir tentang hal itu ketika saya dihukum ke dalam gua es dan menghadap ke dinding. Eira menjelaskan.
Jika bukan karena kekuatan yang kuat dari pria bertopeng, dia tidak akan menjelaskan begitu banyak sama sekali. Tapi sekarang pasti kuat. Di hadapan kekuatan absolut dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci, segala cara tampak sangat pucat. Anda hanya bisa menjadi lembut terlebih dahulu, dan mencoba menemukan cara untuk menyimpan pedang ilahi jiwa es. Layak biaya apapun. Setelah tugas saudara perempuan mereka selesai, temukan balas dendam pada dua tuan dan murid ini. Pada saat itu, tingkat Raja Suci belaka. Setelah mendengarkan penjelasan Eira, David terdiam sejenak. Bukankah pria yang menghancurkan tubuh menawan saudara Celeste dirinya sendiri? Saya tidak menyangka akan membawa bencana besar seperti itu kepada saudara Celeste. Hanya awal, ini juga bukan salah David. Dia juga tidak bisa mengendalikannya. Entah kenapa, dia ditarik ke dalam ilusi spiritual. David berbalik dan melirik Celeste. Saya melihat wajah pihak lain memerah, dan matanya menjauh, tidak berani menatapnya. Terus berbalik, menatap empat bersaudara dengan mata yang buruk, dia berkata dengan dingin, "Wanita tua, saya katakan barusan, bahkan jika saudara Celeste bersalah, itu bukan sesuatu yang dapat Anda hukum." Rekan Taois, terlalu tidak masuk akal bagimu untuk mengatakan itu. Celeste adalah muridku dan tetua dari sekolah ubin berlapis warna-warni. Karena dia telah menerima pelatihan sekte, dia harus mematuhi aturan sekte. Jika dia membuat kesalahan, dia akan dihukum oleh aturan sekte. Eira mengerutkan kening. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain dari sekolah ubin berwarna-warni, tetapi jika Anda ingin menghukum saudara Celeste, Anda tidak bisa. Saya tidak peduli apakah Anda tuannya atau apa, Anda adalah ibunya, dan Anda bisa tidak bertentangan dengan keinginannya. Kamu, Eira tersedak dan tidak bisa berkata-kata. Andai saja David sendirian. Kakak perempuan mereka secara alami mengalahkan David sejak lama. Tapi anak ini masih memiliki tuan yang menatapnya. Siapa yang berani melakukannya? Bersambung.